Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, hari ini kita coba mendiskusikan terkait dengan nasib saudara-saudara kita di daerah Rempang, Kepulauan Galang, Batam ya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ini 1 minggu terakhir ini, kita lihat terjadi konflik dan eskalasi yang cukup tinggi ya antara ya masyarakat yang kita lihat ada 19 kampung tua. Jadi ini masyarakat di sana ini adalah masyarakat yang sudah hidup secara turun-menurun di daerah Rempang, Kepulauan Galang ini. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat ini adalah daerah yang memang berada di daerah pantai ya, dekat ke laut. Tentu kita paham bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat tergantung dengan masalah hasil tangkap nelayan atau bersumber dari laut. Nah, semuanya tentu mereka hampir 100% tentu mereka menggantungkan diri pada hasil tangkapan ikan sebagai profesinya tentu adalah nelayan tradisional. Nah, sahabat sekalian, kehidupan mereka yang selama ini tentram dan kemudian mereka dengan bahagia sebagaimana biasanya ya masyarakat pantai. Kita melihat ketika ada rencana-rencana besar terutama kaitannya dengan investasi ya dari luar negeri, dalam hal ini adalah dengan adanya proyek Rempang Eco City ya, dan menurut kabar di daerah yang terdampak dengan proyek ini adalah sekitar 19 kampung tua ya. Ini akan dibangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Nah, tentu yang pertama adalah di China, dan sekaligus juga ini adalah ya, ini adalah proyek besar ya yang bernilai antara 160 triliun sampai 380 triliun. Ini luar biasa. Kita pada posisi ini sebenarnya melihat ada 2 hal yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah kaitan dengan nasib masyarakat ya Melayu yang sudah tinggal dan berdiam diri secara turun-temurun ya, yaitu sejak 1834. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat kehidupan masyarakat Rempang ini ya di kepulauan ya sekitar Galang ini, mereka sudah hidup ya, nenek moyang mereka sudah ada sejak ya bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita bayangkan tentu ini adalah masyarakat yang memang penghuni asli ataupun yang keturunan dari kakek nenek mereka dahulu. Nah, sekarang mereka terusik ya. Jadi adanya investasi dari Cina ini dengan rencana membuat kawasan Rempang Eco City ini, mereka mulai terganggu. Sebenarnya ketika kita lihat berbagai dialog dari berbagai masyarakat ya, tokoh masyarakat dan juga masyarakat nelayannya, mereka sebenarnya tidak menolak adanya program investasi yang besar ini yang digagas atau yang ditanggung-jawabi oleh BP Batam. Bagi mereka harusnya bisa, dan ini sekaligus juga harapan mereka, harusnya antara kehidupan mereka yang sudah lama ratusan tahun di daerah kepulauan masyarakat kampung tua ya yang beretnis Melayu ini, mereka ingin ini tetap berjalan meskipun nanti mereka juga tidak keberatan adanya program-program investasi pemerintah. Untuk mengatakan bahwa masyarakat ya pada sisi lain harus diberikan hak-haknya untuk mendapatkan kesejahteraan, peningkatan taraf kehidupan, dan negara harus memberikan keutamaan dan mengutamakan kesentosaan masyarakat. Jadi bahasa dari PBNU Gus Yahya Stakuf mengatakan bahwa kesentosaan masyarakat itu jauh lebih penting, dan investasi itu
itu harus mengikuti dan bermuara pada kesentosaan masyarakat, khususnya yang berada di sekeliling itu. Saya setuju dan kita harus support, dan negara harus memperhatikan juga sahabat sekalian terkait apa yang dimaksud dan apa yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Kita pada sisi lain juga mendengar ya, betapa misalnya ya negara, dan dalam hal ini pihak-pihak daripada pengelola BP Batam ya, ini agak kurang ya, dan kurang memperhatikan sisi-sisi yang menjadi sangat penting dalam membangun atau menerapkan atau menerima investasi dari luar. Yang pertama kita lihat, ini juga disetujui, diamini oleh PBNU. Perlu ada dialog ya, perlu ada partisipasi masyarakat ya. Jadi kecenderungannya kita lihat berbagai program, dan ini sudah berulang kali sebenarnya di beberapa daerah itu mengabaikan partisipasi masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat, tetapi cenderung para pengambil kebijakan dan pelaksana dari proyek-proyek ini cenderung berjalan semaunya. Jadi kurang melibatkan dan ingin ya menyelesaikannya secara cepat-cepat. Padahal harusnya ya keterlibatan masyarakat. Kalau dalam sistem politik hukum itu sebenarnya ya tingkat partisipasi masyarakat itu adalah menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau yang betul-betul responsif. Jadi kita lihat kebijakan yang terkait dengan Rempang ini ya, saya terkesan melihatnya adalah sesuatu yang sangat dipaksakan, sesuatu yang sangat tidak mempertimbangkan daripada bagaimana kehidupan masyarakat yang sudah betul-betul ya hidup dari nenek moyang mereka dari ratusan tahun lalu. Ini kita buktikan misalnya negara kurang memperhatikan. Misalnya statement daripada Menteri ATR BPN ya mengatakan bahwa ini klaim, dan ini menyakitkan hati pada masyarakat juga, mengatakan itu adalah milik negara. Jadi milik negara dan masyarakat itu tidak punya sertifikat. Nah ini aneh ini menurut saya Pak Menteri ATR ini ya. Jadi beliau ini harusnya paham betul ya, di kehidupan lingkungan masyarakat pantai itu tentu soal sertifikat itu adalah bukan sesuatu yang menjadi perhatian mereka. Justru harusnya negara lah yang harus memberikan ya, ada program-program misalnya pemutihan, ada program-program sertifikasi gratis, atau memberikan surat hak milik kepada masyarakat, karena mereka ini sudah puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun berada di sana dan menggarapnya. Negara itu boleh mengambil sebuah lahan bila mana diterlantarkan, atau lokasi-lokasi lahan-lahan yang memang diterlantarkan, tidak ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, itu artinya ya, secara hukum kita, mereka yang telah puluhan tahun tinggal di sana, maka itulah yang pemiliknya. Dan negara harus memberikan ya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Ini saya pikir Menteri ATR harus belajar kembali ya bagaimana ya soal status tanah ya yang seperti ini. Jadi jangan kita justru dalam mereka kegundahan mereka ini ya, dalam situasi mereka yang bersedih ini muncul statement-statement yang kurang baik. Misalnya ya karena nggak ada sertifikat maka Anda harus keluar dari lokasi ini. Ini saya pikir menyakitkan hati mereka juga. Oleh sebab itu saya pikir tidak begitu cara pandangnya. Cara pandangnya negara harusnya terhadap masyarakat yang ada di lokasi itu dan nyata-nyata bukan pendatang, maka mereka dilindungi. Dan proyek-proyek itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat itu. Jadi jangan memaksakan sampai relokasi ya mereka, dan harus secara keseluruhan harus dikeluarkan dari kampung mereka, dari pulau mereka yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Pada sisi lain juga
ini akan berdampak kepada ya budaya mereka, sejarah mereka, dan peninggalan budaya yang memang itu menjadi hal yang sangat berharga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Jadi jangan seenaknya kita mentang-mentang berkuasa ya ingin menggeser orang atau menggusur orang. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan bukan menggusur tetapi merelokasi. Ya sama saja sebenarnya Pak Mahfud ya. Jadi saya pikir ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Galang itu, di Rempang itu, harusnya kita carikan cara yang terbaik, lokasi yang terbaik. Kalau memang itu adalah kampung 19 kampung tua itu, kalau memang bisa tidak digeser, tidak diganggu, kenapa proyeknya yang tidak digeser ke tempat lain? Saya pikir masih luas, dan apalagi itu hanya jumlahnya saya pikir tidak terlalu luas. Misalnya anggap saja berapa luasnya daripada kampung itu, kan bisa proyek itu bisa digeser ke tempat lain. Ini saya pikir hal yang sangat urgen dilakukan ya. Dan jangan misalnya pemerintah melakukan dengan cara kekerasan, cara represif, cara memaksakan, sehingga masyarakat juga yang sangat menggantungkan dirinya kepada dunia pantai atau laut, mereka itu seolah-olah terserabut dari budaya, terserabut dari sumber kehidupan mereka. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, saya kebetulan berasal dari daerah pantai juga ya. Jadi kita bayangkan ya, bagaimana mungkin orang mau direlokasi sementara skill dia, kemampuan dia hanya adalah kemampuan untuk melaut. Dijauhkan mereka dari tempat sumber kehidupan mereka, yang membuat mereka tentu bukan sejahtera. Dan bahkan mereka ini nanti akan menjadi masyarakat dan menjadi beban kita. Dan ini akan memunculkan ya, akan melahirkan ya, kita lihat akan melahirkan ya masalah sosial. Bisa saja ini adalah menjadi sumber konflik. Bisa saja ini menjadi sebuah bencana bagi kita, karena konflik-konflik yang diakibatkan oleh penggusuran budaya, kampung, masyarakat adat, kemudian sumber kehidupan mereka, itu mereka akan berani melakukan apapun ya, kalau kita salah mengelolanya. Oleh sebab itu sahabat sekalian, kita berharap ke negara. Dalam hal ini Pak Presiden Jokowi jangan lepas tangan. Masa urusan relokasi itu adalah misalnya dikatakan bukan urusan presiden, masa presiden yang urus seperti itu? Saya pikir Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden harus turun tangan, memberikan arahan ya, guidance kepada di bawah, karena ini kelihatannya ada masalah yang sangat prinsipil di bawah. Yang pertama itu mungkin komunikasi tidak jalan. Yang kedua, masyarakat belum jelas apa yang dan bagaimana nasib mereka berikutnya. Dan yang ketiga tentu juga ini adalah saya pikir jangan dipaksakan dalam waktu ini. Saya menyarankan bisa saja ini ditunda dulu, proyek ini ditunda dulu sampai kondisinya adalah kondusif dan masyarakat mendapatkan hak-haknya dan tidak terserabut dari akar budaya mereka. Jadi jangan sampai nanti yang terjadi seperti relokasi yang terjadi beberapa tempat lain, yang membuat mereka akhirnya kembali lagi ke situ dan membuat mereka juga nanti akan menjadi beban kita. Nah, Bapak Presiden mungkin dan beberapa menteri perlu ya melakukan kembali negosiasi, kemudian menata ulang rencana ke proyek investasi itu. Saya pikir didorong ke arah mana, atau ke daerah lain yang menurut saya juga jauh lebih kondusif. Itu yang sisi yang saya lihat terkait dengan masyarakat Rempang ya, suku Melayu yang sekarang lagi emosional mereka lagi tinggi, dan kita harus cooling down dulu untuk menyelesaikan ini. Saya terpikir juga ya, mungkin daerah-daerah yang penduduknya atau daerah-daerah kalau ingin diambil adalah pantai,
kawasan pantai, kenapa tidak didorong di daerah-daerah lain? Tapi saya agak muncul tanda tanya saya juga, kenapa mesti di pinggir pantai? Karena nanti kalau sudah investasi Cina di sana, investasi asing, itu kawasan itu pantai tentu langsung ke laut bebas. Nah, saya khawatir kita tidak bisa mengawasi ya dari aspek keamanan ya, terutama misalnya kemungkinan munculnya perdagangan narkoba, kemungkinan juga masuknya pihak asing, bahkan saya khawatir juga ada kepentingan asing nanti yang memanfaatkan keberadaan investasi di pinggir laut seperti itu, dan pada saat tertentu kita harus waspada juga. Dan saya ini hanya khawatir, kita harus berjaga-jaga, tidak menuduh, tetapi kita harus waspada, jangan nanti ada kekuatan asing yang menjadikan kawasan pantai-pantai kita itu menjadi tempat yang merugikan kita. Jadi saya berpikir mohon kembali dievaluasi oleh pemerintah, BP Batam juga, dan pihak keamanan juga coba diapakan kembali agak pendekatan soft. Menteri Investasi juga betul-betul pelajari lokasinya, dan untuk diketahui bahwa masyarakat nelayan itu meskipun diberikan ganti rugi, pendapatan mereka per hari, per bulan itu jauh lebih besar ya. Kalau 1 bulan itu mereka bisa dapat 10 juta loh Pak. Jadi mereka mendapatkan tangkapan ikannya dan hasilnya ada 10 juta. Sementara kita memberikan kompensasi itu 1.200.000 dengan rumah dengan nilai 120 juta misalnya. Itu bagi mereka tentu jauh daripada yang diharapkan. Saya sebagai orang yang tinggal di daerah pantai juga ya, saya lihat ya para nelayan itu mayoritas punya uang semua sebenarnya. Mereka punya uang karena mendapat hasil tangkapan itu, tetapi yang kurangnya adalah tingkat pendidikan. Nah, jadi untuk menilai kehidupan mereka itu misalnya 1.201.000 orang kali jumlah keluarga, itu saya pikir sesuatu yang lucu bagi masyarakat pantai, karena mereka itu jauh mendapatkan hasil pantai dari laut itu, yaitu ya sekitar 10 jutaan per bulan mereka dapat. Jadi tolong kepada pemerintah Indonesia, BP Batam ya, untuk coba mengkaji ulang lagi, dan kita coba duduk kembali dengan berbagai stakeholders, komunikasi yang baik, lakukan kajian-kajian yang mendalam, dan tidak perlu untuk dipaksakan di periode ini. Saya pikir biarkan saja, ini adalah tugas presiden berikutnya, dan investasi seperti ini karena berisiko sangat tinggi, yaitu konsesinya adalah 80 tahun. Coba bayangkan betapa lamanya 80 tahun untuk konsesi waktu jangka investasi seperti ini. Saya pikir kita harus mencoba mengkaji dari berbagai perspektif, berbagai segi, tetapi kuncinya adalah konstitusi kita mengatakan bahwa semua kegiatan itu, apakah itu investasi, ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya, bukan justru merugikan masyarakat. Kita harus berpihak kepada masyarakat ketimbang berpihak kepada investor. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.